Baik, selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam olahraga, namo buddhaya. Dalam kesempatan pagi hari ini yang agak-agak mendung ini, di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai lompat harimau untuk kelas 12, khususnya aksio, ya, dan semua jurusan, yang dimana ada beberapa di antara kelas 12 itu tidak mendapatkan Zoom dari beberapa minggu lalu, sehingga saya membuat video ini agar menjadi tambahan petunjuk buat kalian, yang dimana pada sebelumnya kalian pelajaran saya melalui BCN untuk classroom, dan di situ saya sudah menyajikan juga materi-materi lompat harimau, ya, baik PowerPoint maupun video-videonya, video dalam melakukan lompat harimau. Tapi saya di sini membuat agar kalian lebih paham, lebih mengerti, ya, mengenai indikator pembelajarannya. Ya, indikator pembelajarannya yang pertama, ya, kalian mengetahui gerak lompat harimau. Terus yang kedua, kalian bisa nantinya menjelaskan tutorial dalam melakukan lompat harimau, ya. Terus yang ketiga, kalian bisa mendefinisikan mengenai gerakan lompat harimau setelah nanti kalian melihat dan mendengarnya atau membacanya melalui PowerPoint. Selain mendefinisikan, kalian juga bisa mengerti tujuan dalam melakukan lompat harimau. Ya, baik, segera akan saya mulai. Tapi sebelum saya lanjut, saya akan berdoa dulu. Setelah berdoa, lalu stretching. Setelah stretching, baru tahapan-tahapan gerak untuk menuju lompat harimau. Oke. Mari untuk semua yang menonton video, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini kita diberi keselamatan dan bisa berguna untuk kita semua. Berdoa dulu. Oke, baik. Yang perlu harus dipahami, ya, sebelum kita masuk lompat harimau, kita secara anatomi tubuh itu harus siap, ya, harus siap. Artinya siap di situ harus benar-benar bagian kepala dan sampai kakinya itu benar-benar siap dan sudah kencang ototnya. Makanya saya akan melakukan stretching dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi, sungguh senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi, sungguh senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pemanasan statis tadi sudah saya praktekkan. Ya, saya menyiapkan diri saya dari kepala, tangan sampai kaki.
walaupun menurut saya ini gerakan yang sudah sering saya lakukan, tapi tetap saya harus melakukan pemanasan statis dan dinamis. Karena sebisa atau sehebat-hebatnya dalam dunia olahraga, kalau dia nggak siap tubuhnya, itu fatal akibatnya, akan terjadi cedera. Ya, apalagi lompat harimau, gerakannya yang di situ dari lambat, cepat, perubahan di udara sampai mendarat. Kalau misalnya nggak siap, ototnya kita selesai. Ya. Sekarang saya masuk ke dinamis mulai dari kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belok kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tangan di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grup S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangannya sebelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dorong ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegangnya betul. 1, 2, 3, 4, berarti 5, 6, 7. Cukup. Oke, itu gerakan dinamis dari kepala sampai bagian kaki. Oke. Selain itu, selain pemanasan statis dan dinamis, dalam keberhasilan lompat harimau harus juga dikuatkan bagian-bagian tungkai. 1. Yang kedua, bagian-bagian lengannya juga. Ya. Nah, untuk menambah bagian tungkai, saya akan melakukan gerakan step. Tahu ya step? Tunggu sebentar. Ini kelihatan? Ya, bagiannya yang begini. Kalau kamu lihat. Sampai 8 kali. Ya. Lalu jumping jack, ya yang kanan. Tuh, kakinya lihat. Oke, selain bagian tungkai, saya akan menguatkan bagian lengan. Ya, karena dalam melakukan lompat harimau tadi saya bilang, tungkainya juga harus kuat, lengannya juga harus kuat. Di kelas 11, pada saat pembelajaran kebugaran jasmani, kita udah bicara mengenai bentuk latihan otot lengan. Dan di sini saya mengambil gerakan bagian lengannya dengan tap shoulder yang gerakannya seperti ini. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Ya, ambil napas dulu. Ya, ambil napas dulu. Lanjut lagi, tap shoulder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke. Untuk penguatan tungkai dan lengan sudah saya contohkan, yaitu gerakannya. Ya, itu gerakannya. Mohon maaf ya kalau saya begini dulu. Ya, oke. Itu bentuk gerakannya, ya. Karena pada saat lompat harimau nanti, ya, ininya ini, bahunya ini sangat berperan. Bagian lengan ini sangat berperan, ya. Sangat berperan. Ya, karena ketika kamu nanti membuang badan, lengan ini sebagai tumpuannya, disertai bagian kepala sebagai sandarannya untuk melakukan gerakan akhirat. Oke, itu secara persiapan
ya secara persiapan dalam melakukan lompat harimau. Ya, yang pertama tadi bagian kekuatan kaki, yang kedua bagian kekuatan lengan, dan yang ketiga adalah stimulusnya dalam melakukan lompat harimau, melakukan gerakan roll depan, ya, roll depan, sorry, kelihatan ya. Kalau roll depan ini udah sering, ya, ya biasa saja, ya udah pernah kita lakukan di kelas 11 roll depan, ya, karena nanti pada saat mendarat akhirnya adalah roll. Nah, ya, harus dikuasai itu roll depan, ya. Kalau tidak dikuasai, repot. Nanti yang ada ayah ketika kamu melakukan lompat harimau. Ingat, ketika roll depan, dagunya nyentuh dada, dan sebagai sandaran adalah tengkuk, ya, bukan bagian ubun-ubun. Itu persiapan ketiga. Lalu yang keempat, ada yang namanya gerakan lompat kangkang, ya. Harusnya medianya menggunakan kuda pelana. Kalau tidak ada, saya mencontohkannya menggunakan ini saja, ya, apa namanya, meja. Meja, ya. Jadi maksudnya gini, kita lompat kuda pelana, bergerak cepat, tangan di sini, ya, kaki dibuka, baru lompat ke sana. Ya, ini terlalu sempit. Ini terlalu tinggi, harusnya lebih rendah lagi. Ya, harusnya lebih. Bisa saja sih. Oh, kamu ini bahaya. Jadi kurang lebih namanya lompat kangkang, tangannya di sini, ya, kaki ini buka sambil ngebuang badannya ke depan. Pada saat pas lagi tangannya tahan begini, ini kaki yang buka menghindar ini, ya, baru itu dorong ke sana, ya. Kenapa harus melakukan lompat kangkang? Tujuannya adalah untuk memberanikan dirinya membuang badan. Untuk saat ini membuang badannya di sini dengan posisinya tinggi, ya. Kamu harus menghindari media atau benda yang tadi saya bilang posisinya tinggi, ya. Jadi harus dipacu dulu keberaniannya dalam membuang badan tadi, ya. Tadi bukannya saya tidak ingin praktek, tadi nggak ada yang tahan mejanya. Khawatirnya jangan, apalagi ruangan saya sempit, ya. Tujuan melakukan lompat kangkang. Jadi ketika kita praktek sesungguhnya yang tadi saya praktekkan itu adalah nantinya jadi praktek kamu sebelum melakukan lompat harimau. Paham ya? Paham sampai sini ya? Jadi persiapan sebelum ke lompat kangkang, ya, gerakan-gerakannya yang pertama tadi atau bungkai dengan gerakan step ke depan belakang, lalu ada jumping jack, lalu penguatan lengan, ada tap shoulder, ya, lalu penguatan ketiga ada stimulus buat jatuhannya, daratannya dengan roll depan, ya, lalu yang keempat lompat kangkang, ya, yang tujuannya dirinya memberanikan membuang badan. Jelas ya sampai di sini? Paham ya? Paham? Oke, sekarang kita masuk ke tutorial dalam melakukan lompat harimau, ya. Sekarang kita masuk langkah-langkahnya dalam melakukan lompat harimau. Tunggu sebentar, di sini sudah saya share juga pada saat GCR saya sudah share, saya sudah memberikan, tapi saya highlight lagi, ya. Hanya di bagian
tekniknya saja yang ingin saya sajikan di slide-nya. Ya, hanya di bagian tekniknya saja. Ya, di bagian ini. Tunggu sebentar. Nah, di bagian tekniknya, teknik dasar melakukan lompat harimau. Yang pertama ada awalan. Tunggu sebentar. Pada saat melakukan awalan, dirinya mempersiapkan ya, diri untuk berlari. Mempersiapkan diri untuk berlari. Sorry, kejauhan ya. Maaf ya kalau jadinya begini, maaf banget. Yang pertama, di awalan itu si pelaku atau diri kalian atau saya sekarang yang praktek mempersiapkan dirinya di belakang markas, yang dimana awalan ini mempersiapkan diri untuk melakukan lari yang cepat, ya lari yang cepat itu di tahapan awalan. Lalu yang kedua ada yang namanya tolakan, ya tolakan atau lompatan, ya ada apa? Awalan yang tadi lompatan tadi, terus yang kedua ada tolakan dan lompatan. Yang dimana pada saat masuk ke tahapan tolakan itu cepat dari awal, dari kamu awalan lari ke tolakan. Salah satu kaki kalian itu sebagai tumpuan, ya entah kiri atau kanan senyamannya kalian. Tapi kalau saya nanti milih yang kanan. Ketika sudah lari cepat, langsung begitu dekat matras, saya akan menginjakkan satu kaki saya menolak setelah kamu sebagai tumpuan serta mendorong badan. Pas lagi melakukan lompatan atau loncatan, tangannya dibuka, ya tangannya dibuka selebar bahu. Jadi ketika begitu mendarat nantinya, begitu mendarat, tangan dulu ya, baru disertai gulingan dan akiran. Paham ya? Jadi kalau saya kasih contoh cepatnya, semoga terlihat dari sebelah sini ya. Harusnya ada media ya, ada media di depan saya, tapi untuk saat ini nggak saya gunakan, tapi saya tetap menganggap ada penghalang di depan saya. Saya siapkan dulu dari awalan, anggap lalu cepat, begitu lalu cepat, saya kaki menunggu. Ketika menunggu, ini ngebuang, ya melakukan lompatan. Pas lagi melompat, ini kakinya rata begini, posisi kakinya. Sorry kalau dari posisi belakang begini. Ketika kamu hop, ini dua-duanya rapat begini. Tuh, ini nanti di udara. Ya. Lalu siap masuk ke tahapan akhiran, yang dimana di situ ketika berakhir tangan kamu sebagai sandarannya, sebagai tumpuannya. Ya. Setelah dari tangan tumpuan dilanjutkan dengan gulingan, yang dimana tengkuk kepalanya sebagai sandaran akhir menyentuh matras. Saya kasih contoh, sorry, gerak matrasnya. Tuh, itu yang saya bilang kalau kita tidak terjadi tidak steady bahaya. Ya, kurang lebih begitu. Jadi pas lagi lari ada seperti gerak pengompatan tangannya sebagai sandaran. Ya.
ketika kamu sudah mengudara, ya dari awalan kalau kamu mengudara, itu tangannya itu sepersekian detik menahan beban tubuhnya. Ya ketika sudah tertahan, ini yang dagunya yang tidak ada, langsung badannya buang seperti roll depan. Jelas ya? Jadi 4 tahapan tadi saya praktekkan dengan cepat, dan memang harus cepat gerakan kalau step by step tadi seperti di awal yang saya sampaikan. Ya. 4 tahapan, ya 4 tahapan teknik dasar dalam melakukan lompat harimau. Ada awalan, ada tolakan serta lompatan, lalu ada akhiran, yang dimana akhirannya melakukan gerakan roll depan. Ya. Dari awalan kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan lari cepat. Kenapa harus cepat? Karena ketika kita cepat, kita akan menghasilkan tenaga, dan tenaga yang kita hasilkan akan menjadi lompatan yang tinggi, ya, yang dimana bisa menghindar dari medianya atau rintangan yang untuk saat ini. Kalau misalnya kita nantinya praktek, saya menyediakan kardus, biasanya ada kardus 2. Di situ kamu melompat menghindari. Ketika menghindari, tangannya itu sebagai sandaran. Sandaran baru. Jadi kalau dalam gerakan lompat harimau sesungguhnya, kenapa dibilang lompat karena larinya seperti harimau ingin menerkam mangsa. Nah, tapi bedanya kalau harimau langsung gigit ke anak. Kalau kita tidak, ya kita melompat, tahu teknik jatuhnya, itu nantinya bisa kalian praktekkan kalau kenapa-napa. Yang sifatnya spontan, bukan rencana. Jelas sampai di sini dalam tutorial lompat harimau, ya, yang dimana tadi di awal saya menjelaskan persiapan dalam melakukan lompat harimau, ya, ada pemanasan statis dinamis, disertai penguatan otot kaki dengan step dan jumping jack, disertai ada penguatan lengan dengan tap shoulder, lalu disertai juga dengan persiapannya melakukan roll depan, lalu lompat kangkang, dan baru melakukan teknik lompat harimau. Dimulai dari awalan, tolakan, lompatan, serta sikap akhiran atau roll depan. Jelas sampai di sini. Mohon maaf ya kalau misalnya tadi harus berubah angle, merubah sudut, saya hanya berusaha biar kalian lebih jelas lah, ya. Walaupun kalian sudah dapat video mungkin dari YouTube yang kemarin saya sajikan, dan mesti saya bikin video agar kalian bisa merangkumnya lagi gitu, apa yang kamu dapat, ya, dan kamu bisa bikin kesimpulan. Sehingga nanti kalau dapat penugasan dalam menjelaskan tutorial lompat harimau, kalian sudah bisa menggunakan petunjuk yang kalian lihat kalau kalian membuka video ini. Oke? Kalau menurut saya sudah cukup. Semoga tadi bisa menjadi petunjuk. Kalian pun bisa nantinya jadi bekal. Sekiranya bingung bisa chat saya, dan kalian bisa nantinya diskusi dengan saya melalui kalau ada yang kurang dipahami, ya. PPT-nya sudah saya share juga, video referensi pembelajaran juga sudah, dan saya sendiri pun saya sudah mempraktekkan, ya, karena saya sadar saya belum bertemu Zoom dengan anak-anak kelas 12, ada beberapa yang belum Zoom, ya, tapi di situ saya bertanggung jawab, makanya saya bikin video tutorialnya agar kalian lebih paham dan kalian bisa menyimpulkan dalam pembelajaran lompat harimau sekarang ini. Oke? Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, ada kekurangan atau dalam persiapan medianya. Saya hanya berusaha yang terbaik. Kalaupun masih belum terbaik, itu akan jadi evaluasi buat diri saya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Selamat mencoba nantinya. Artinya mencoba bukan mempraktekkan, ya, bukan mempraktekkan, tapi bisa mentutorkannya yang melalui audio visual kalian, ya.
kalian bisa menjelaskannya tahapan-tahapan yang nggak perlu praktek. Kalau nanti dapat penugasan. Terima kasih semuanya, selamat pagi semuanya, salam sejahtera, namo buddhaya. Sehat selalu, semangat selalu, belajar online-nya, jaga diri, jaga keluarga, salam untuk kekasih dan keluarga. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Bye.